Cara mengurangi egoisme, meningkatkan rasa sadar diri menjadi teman yang lebih baik, menunjukkan rasa terima kasih. Apakah ada lebih dari satu orang yang menuding Anda egois? Jika Anda pikir bahwa Anda adalah pusat dunia, selalu ngotot melakukan apa yang Anda inginkan, dan tidak suka berbagi atau membantu orang lain, mungkin ya, Anda memiliki sedikit masalah egoisme. Walaupun mengurangi egoisme tidak bisa dilakukan dalam semalam, namun ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menjadi orang yang lebih dikenal suka memberi, alih-alih menuntut. Bagian 1. Meningkatkan rasa sadar diri. 1. Bergabung dengan tim. Tim apa saja boleh. Bergabunglah dengan liga olahraga atau organisasi apapun di lingkungan rumah, kampus, atau kantor. Menjadi bagian dari tim akan membantu membuka mata bahwa bekerja sama dengan orang lain itu penting, dan bahwa seseorang harus bisa menyeimbangkan diri agar bisa berhasil. Sikap tidak egois adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang anggota tim. Jadi, bergabunglah dengan sebuah tim. Cara ini bagus untuk melatih kemurahan hati dan keadilan. Kerja sama yang baik di dalam tim juga merupakan keahlian yang harus dimiliki dalam berbagai macam pekerjaan. Menjadi bagian dari sebuah tim akan memaksa Anda untuk mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Kalau tidak, Anda akan dikritik karena egois, dan ini bisa berakibat buruk bagi seluruh tim. 2. Melatih empati. Empati berarti memahami atau ikut merasakan perasaan orang lain, atau menempatkan diri di posisi mereka. Empati adalah kemampuan yang bisa dilatih dan diperkuat, dan bisa membantu mengurangi egoisme. Belajarlah memahami sudut pandang orang lain dan menunda keinginan serta kebutuhan pribadi. Dengan melakukan hal ini, Anda akan menjadi lebih murah hati dan memahami orang lain. Beberapa cara untuk melatih empati antara lain, menanyakan kabar orang lain, alih-alih membuat asumsi, atau mengusir seseorang saat dia melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, tanyakan ada apa dengannya. Cari tahu dan bersikaplah peduli pada orang ini dan lihat, apakah Anda bisa memahami perspektif dia tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pikirkan alasan simpatik untuk menanggapi perilaku seseorang. Jika Anda sedang mengantre di belakang seorang wanita tua dan dia menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan urusannya, jangan menghakimi dan frustrasi. Mungkin wanita itu menghabiskan sebagian besar harinya sendirian, dan dia mengobrol dengan petugas lebih lama karena jarang bertemu dengan orang lain. Apapun alasan sebenarnya di balik perilaku tersebut, yang penting cara ini bisa membantu Anda agar memiliki empati kepada orang lain. 3. Seimbangkan kebutuhan Anda dengan kebutuhan orang lain. Jika Anda cenderung mendahulukan kebutuhan pribadi, dan selalu bersikeras mendapatkan apa yang diinginkan kapanpun Anda menginginkannya, maka sudah saatnya Anda berhenti memaksakan kehendak dan berusaha menemukan keseimbangan dalam hubungan. Mulailah memikirkan apa yang mungkin diinginkan oleh anak-anak, teman-teman, atau pasangan, walau mungkin itu berlawanan dengan kebutuhan Anda. Ketika Anda menghadapi situasi yang berlawanan, pikirkan apa yang akan membuat orang lain bahagia, alih-alih apa yang akan membuat Anda puas. Carilah jalan tengah, atau berusahalah mengesampingkan kebutuhan Anda. Ingatlah bahwa kebutuhan, keinginan, dan kehendak setiap orang itu sama pentingnya. Jika pasangan Anda sangat ingin menonton permainan tim sepak bola favoritnya di babak penentuan, padahal Anda ingin menonton film di bioskop, biarkan dia mendapatkan keinginannya kali ini. 4. Tunjukkan penghargaan atas kebaikan yang orang lain lakukan. Jika Anda memanfaatkan atau mengharapkan sesuatu dari orang lain, misalnya dari seorang teman yang selalu memberi Anda tumpangan, atau seseorang yang memanfaatkan jaringan pribadinya untuk membantu Anda mendapatkan pekerjaan, sekaranglah saatnya untuk mengucapkan terima kasih. Ketika seseorang membantu atau berbuat baik kepada Anda, tunjukkan rasa terima kasih kepada mereka, entah dengan ucapan, surat, atau bahkan hadiah kecil. Beritahu bahwa Anda sangat menghargai usaha mereka untuk membantu Anda.
Berbuat baiklah kepada teman atau bahkan orang asing, tanpa pamrih. Perbuatan baik yang sesungguhnya harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan maupun pujian. 5. Belajar berkompromi. Carilah sebuah media kebahagiaan tempat semua orang yang terlibat di dalamnya bisa mendapatkan sebagian hal yang mereka inginkan. Berkompromi adalah keahlian yang akan membantu Anda agar berhasil dalam hubungan pertemanan, percintaan, maupun di dalam dunia bisnis. Ketika Anda mencoba memecahkan sebuah masalah, pikirkan siapa yang paling menginginkan hal tersebut. Jika Anda dan kekasih sedang memilih sebuah film untuk ditonton, dan dia setengah mati ingin menonton film tertentu, sementara Anda tidak memiliki keinginan kuat untuk menonton film yang lain, biarkan dia yang menentukan pilihan. Jika Anda merasa tidak terlalu ngotot dalam menginginkan sesuatu, buatlah kesepakatan yang sifatnya membantu orang lain. Dan jika lain kali Anda benar-benar menginginkan sesuatu, itulah saatnya Anda mendapatkannya. Ini soal memilah hal yang lebih penting. Sebelum mencapai kesepakatan, pastikan setiap orang diberi waktu untuk menyatakan pandangan mereka. Dengan begitu, Anda akan memiliki perspektif yang lebih seimbang sebelum membuat keputusan. 6. Berbagi. Biarkan teman meminjam gaun favorit Anda. Bagilah makan siang dengan teman yang lupa membawa bekal. Izinkan kekasih Anda menggunakan stereo barang sehari. Budayakan kebiasaan berbagi barang yang sebelumnya sangat Anda sayangi. Perbuatan seperti ini akan membantu menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka berarti bagi Anda, dan akan membuat Anda jadi lebih mudah memberi. Cara ini juga akan mengubah perspektif diri dari seseorang yang semula egois menjadi seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri. 7. Menjadi sukarelawan. Luangkan waktu untuk menjadi sukarelawan di lingkungan kemasyarakatan, entah di sekolah, kantor, atau dalam aktivitas mandiri. Anda bisa bekerja di perpustakaan sekolah, membersihkan taman terdekat, atau meluangkan waktu untuk mengajar orang dewasa dan anak belajar membaca. Menjadi sukarelawan akan memperluas perspektif Anda akan dunia, dengan cara melihat orang lain yang membutuhkan serta mencari cara untuk membuat perubahan. Menjadi sukarelawan juga akan membuat Anda lebih menghargai apa yang sudah dimiliki, terutama ketika melihat bahwa tidak semua orang cukup beruntung memiliki segala hal yang Anda punyai. Lakukan kegiatan sukarela minimal seminggu sekali, dan lihat sebanyak apa egoisme Anda berkurang. Bagian 2. Menjadi teman yang lebih baik. 1. Jadilah pendengar yang lebih baik. Jika ingin berhenti bersikap egois, Anda harus belajar mendengarkan orang lain. Artinya, Anda harus benar-benar mendengarkan, bukan hanya mengangguk dan bilang ya hingga tiba giliran Anda untuk bicara. Mendengarkan berarti menyerap dan mengingat apa yang orang lain katakan, serta memahami masalah mereka, entah itu teman, pasangan, atau rekan kerja. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka untuk memberi lawan bicara kesempatan mengekspresikan diri. Jangan memotong. Setelah teman Anda bicara, berikan respons bijak dengan menunjukkan poin-poin di dalam percakapannya, untuk memperlihatkan bahwa Anda benar-benar memerhatikan. Jika teman Anda menghadapi masalah, jangan langsung membandingkannya dengan masalah sendiri, apalagi kalau mengklaim masalah Anda jauh lebih buruk. Pandang setiap masalah secara terpisah dan berikan nasihat relevan. Karena tidak semua hal harus selalu dikaitkan dengan diri Anda. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Aku pernah mengalami kejadian yang serupa. Aku memakai cara ini dan berhasil. Apa menurutmu cara ini cocok juga untuk masalahmu?" 2. Biarkan teman Anda memilih kegiatan yang akan kalian lakukan bersama. Sikap sepele dan sederhana ini bisa menghasilkan perbedaan besar dalam hubungan pertemanan. Salah satu aspek kunci untuk menjadi teman yang baik adalah bersikap mendukung, termasuk mendukung aktivitas teman dari waktu ke waktu. Jika lain kali Anda dan teman berkumpul bersama, biarkan dia yang memilih film, tempat makan malam, kafe, atau aktivitas yang akan kalian lakukan bersama.
Setelah terbiasa melakukan hal ini, Anda akan merasa senang karena membuat orang-orang yang Anda sayangi bahagia. Bisa juga bergantian. Dia bisa memilih apa yang akan kalian lakukan minggu ini, dan Anda bisa memilih kegiatan untuk minggu depan. 3. Siapkan masakan buatan sendiri untuk teman Anda. Pergilah ke swalayan, beli bahan makanan yang disukai teman, dan luangkan waktu setidaknya 1 jam untuk memasak makanan yang enak dan menata meja. Mempersiapkan makanan untuk teman memang membutuhkan waktu, uang, dan usaha. Dan Anda akan melihat betapa membahagiakannya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ini adalah perbuatan yang sangat baik, terutama jika teman Anda sedang lelah, tidak punya uang, atau butuh dihibur. Jangan membuat teman Anda membawa apa-apa, kecuali minuman. Andalah yang harus melakukan segalanya malam itu. Jika Anda ternyata sangat suka memasak untuk orang lain, cobalah memanggang kue atau memasak sayur, lalu mengirimkannya ke rumah teman pada malam hari. 4. Berikan nasihat yang baik. Meluangkan waktu untuk memberikan nasihat yang baik, tulus, dan bermakna kepada seorang teman akan membuat Anda merasa jauh lebih pemurah dan tidak egois. Tidak semua hadiah itu harus berbentuk barang. Kadang-kadang cara terbaik yang bisa Anda lakukan adalah membantu memecahkan masalahnya. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang ingin dia dengar, tetapi sempatkan untuk memberinya nasihat berarti yang bisa diwujudkan dan benar-benar dapat mengubah hidupnya. Memberikan nasihat yang baik kepada teman juga bisa membuat Anda lebih menyadari apa yang benar-benar dia butuhkan, alih-alih apa yang Anda butuhkan. 5. Jangan membicarakan diri Anda sepanjang waktu. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Walaupun bersikap egois dan bersikap melibatkan diri bukanlah hal yang sama, tetapi keduanya beriringan. Jadi ketika Anda sedang bersama teman, batasi pembicaraan mengenai diri sendiri hingga sepertiga waktu saja. Gunakan sisanya untuk berbicara tentang dia atau kenalan lain, atau tentang topik lain. Jika seorang teman sedang menghadapi sebuah masalah dan Anda pernah mengalami hal serupa, Anda boleh bercerita secara singkat mengenai pengalaman tersebut, asal tujuan melakukannya adalah untuk menunjukkan bahwa Anda berempati kepadanya. Setelah itu, segera alihkan perhatian kembali kepadanya, agar dia bisa lanjut bercerita. 6. Tanyakan kabar teman-teman. Jika Anda tidak terbiasa melakukannya, mulailah dibiasakan. Jika lain kali Anda sedang bersama teman-teman, tanyakan keadaan, perasaan, hari mereka, atau rencana mereka minggu itu. Jangan terlalu jelas menunjukkan bahwa Anda sudah berubah lalu membombardir mereka dengan banyak pertanyaan sekaligus. Sebaliknya, berbasa-basi saja dengan menanyakan kabar dan keadaan mereka. Menunjukkan ketertarikan kepada orang lain adalah cara yang bagus untuk mengurangi egoisme. Jangan terlihat palsu. Tanyakan kabar teman-teman karena mereka adalah teman Anda dan karena Anda peduli. 7. Bantu teman tanpa pamrih. Jangan membantunya sambil mengharapkan imbalan berupa sesuatu yang Anda inginkan nanti. Lakukan itu atas dasar kebaikan hati. Bantuannya boleh besar atau kecil, apapun itu, mulai dari mengambilkan kopi untuk teman saat dia sedang belajar keras, sampai meluangkan waktu malam Anda selama 3 jam untuk menjelaskan persamaan kimia kepadanya. Jika Anda melihat bahwa dia sangat membutuhkan sesuatu tetapi takut untuk bertanya, Andalah yang harus terlebih dulu menawarkan, bahkan sebelum dia meminta. Dan kadang-kadang, Anda bisa membantu teman sekalipun dia sedang tidak membutuhkan apa-apa. Lakukan saja karena Anda sedang senang, atau baru saja melihat sesuatu yang mengingatkan Anda kepadanya. Bagian 3. Menunjukkan rasa terima kasih. 1. Buatlah daftar terima kasih sebulan sekali. 1 hari dalam sebulan, luangkan sekitar 15 menit untuk mencatat semua hal yang Anda syukuri. Jangan berhenti sampai Anda menulis setidaknya 10 hal. Simpan daftar tersebut, dan tambah isinya setiap bulan. Gunakan daftar ini untuk mengingatkan diri sendiri bahwa hidup Anda lengkap,
dan pikirkan betapa berterima kasih Anda kepada orang-orang dalam hidup Anda. Lalu beritahukan itu kepada mereka. 2. Berikan hadiah kecil. Tentu saja memberi hadiah kepada teman, keluarga, atau pasangan pada hari ulang tahun mereka adalah sikap yang manis. Tetapi akan lebih manis dan spontan jika Anda memberi hadiah karena bersyukur bisa mengenalnya. Melakukan hal ini akan membuat Anda berdua lebih bahagia. Hadiahnya tidak perlu baru atau mahal. Bisa saja berupa souvenir, buku bekas, atau perhiasan. Yang penting adalah menunjukkan bahwa Anda berterima kasih. Nilai materi pada hadiahnya tidak terlalu penting. 3. Memberikan sesuatu yang sangat Anda sayangi. Ini adalah cara hebat lain untuk menunjukkan rasa terima kasih. Memberikan kaos lama yang tidak terlalu Anda sukai memang baik, tetapi memberikan sweater favorit Anda kepada adik atau teman, itu jauh lebih baik. Jika ada barang yang sangat Anda sukai tetapi tidak terlalu sering dipakai, berikan saja kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dengan baik, walaupun benda itu sangat berarti bagi Anda. Perbuatan seperti ini bisa menular. Bayangkan kebaikan yang bisa Anda sebarkan lebih luas. Membiasakan diri untuk memberikan barang yang Anda sayangi akan mengurangi egoisme dan keterikatan terhadap barang. 4. Hargai alam. Pergilah naik gunung atau lari di taman. Berjalan-jalanlah menyusuri pantai. Nikmati alam, tenggelamkan diri dalam keindahannya, dan berfokuslah pada anugerah yang Anda miliki saat ini. Mengagumi keindahan alam bisa membuat Anda lebih bersyukur akan semua yang sudah dimiliki dan jadi lebih pemurah kepada orang lain. Menikmati alam juga bisa membantu Anda melihat dengan perspektif yang lebih jernih. Saat berada di bawah curahan air terjun yang dahsyat, tentu akan lebih sulit untuk memandang dengan perspektif pribadi yang sempit, bahwa Andalah yang paling penting. 5. Tulis kartu ucapan terima kasih. Setiap kali seseorang melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi Anda, sempatkan untuk membuat kartu ucapan terima kasih. Jangan lupa menyebutkan dengan jelas betapa berartinya dia bagi Anda. Jangan hanya mengirimkan kartu kepada guru, rekan kerja, atau dosen. Biasakan juga menulis kartu kepada teman dekat, untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai usaha mereka dan berterima kasih karenanya. Beli sekardus berisi 10 kartu ucapan terima kasih. Buatlah target untuk menggunakan semuanya dalam setahun.